Beberapa koordinasi terkait dengan yang aparatur desa. Aparatur desa ada salah satunya di yang Lurah Epen juga. Ada 3 kepala aparatur desa yang sudah kita berikan, tapi gajinya dari pertama tidak turun-turun. Nah, ini yang wajib perlu kita selesaikan. Edi Cahyadi, Pak. Edi Cahyadi. Edi Cahyadi. Waktu itu kan syaratnya 1 rekom dari kepala desa, kedua rekom dari BPMPD, barulah ke BPR. Apakah pernah mengangsur, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Iya. Sama sekali? Sama sekali belum pernah. Ade Usman, Pak. Ade Usman? Iya. Nah, sama juga kasusnya? Sama. Nah, Belum malah, Pak. Tapi kasusnya sama ya? Sama. Sama, Ya. rekomnya sama dari DMPD, dari desa, Ya. hanya beda persoalan. Ya. Bapak ini yang satunya ini adalah masalah usia. Nah, kalau Bapak ini rangkap jabatan. Ya. Nah, terus sekarang bagaimana Pak Lurah atau Bapak Kades Epen Karya Sari ini dan Ya. beserta 3 stafnya Ya, betul. yang perlu dipertanyakan. Soalnya macet total begitu. Ya, betul. Nah, coba ini Pak Kades, biar publik pun tahu dong, karena nama Pak Kades pun perlu istilahnya di BPR kan disebut-sebut tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Sabtu 15 Juli 2023, dan hari ini Bang Kumis ada di halaman kantor Balai Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan hari ini Bang Kumis mau mencoba mengklarifikasi atau minta konfirmasi kepada beberapa pihak menyangkut soal utang atau kredit macet di BPR. Nanti bagaimana informasi selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Hari ini sudah nyampe nih di kantor Balai Desa Karyasari, Ya, betul. Kecamatan Sukaresmi, Sukaresmi, ya. Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bagaimana sih awal cerita dari sampai macetnya kredit tersebut, Pak Kades? Oh, ya begini. Kalau masalah kredit tersebut saya juga menyayangkan sekali. Kenapa awalnya tidak ada masalah, kenapa udah ada pertengahan bermasalah. Kenapa awalnya tidak masalah? Karena mereka itu nggak mungkin kayaknya oleh orang BPR juga, karena orang BPR itu bukan orang yang bodoh, orang yang benar-benar ahli untuk menilai atau menganalisa suatu nasabah. Jadi saya juga agak ganjal gitu Pak ya. Kenapa awalnya disetujui dan dikasih anak buah saya tersebut ya nasabah yang 3 orang permasalahan yang ada di publik ini. Kenapa ketika pengajuan honor tidak disetujui oleh camat? Alasannya mereka itu ketuaan umurnya. Tapi ya saya juga kan tidak bisa berbuat apa-apa, orang pimpinan yang bicara. Terus kedepannya kan saya udah ngomong, Pak Camat, mereka ini sudah punya hutang ke BPR. Kenapa nggak dari dulu, kata saya, ini sebelum punya hutang gitu kita ada permasalahan ini. Ya intinya ya pimpinan mungkin tidak mau tahu, jelas memojokkan ke ya intinya ke saya lah. Jadi saya juga menyayangkan gitu, kenapa dikasih rekom untuk meng-SK-an. Ya mereka juga saya sih tahu udah dapat SK itu dapat 1 bulan atau berapa, dia ngomong ke saya, Pak, bisa nggak saya mengajukan kredit ke BPR seperti aparat yang lain, karena saya ada beban atau kebutuhan yang lain lah. Ya bisa kata saya, mungkin udah sah jadi aparatur desa. Nah, ya. saya potong dulu, tadi bicara sah jadi kepala desa dari 3 staf ya, yang sekarang macet nih. Ya. Pada waktu pengajuan SK sebagai staf itu ada belum sih? Udah ada. Udah ada. Nggak mungkin di ACC, mungkin oleh BPR juga kalau tidak ada SK-nya. Udah ada. Bahkan saya nge-SK aparatur desa itu tanpa ada rekom di kecamatan nggak mungkin. Saya kasih rekom, ya kan udah ada dari kecamatan. Jadi mereka itu
yang saya bilang tadi, dapat beberapa bulan dia butuh uang, meminta ke saya untuk mengajukan pinjaman ke BPR, ya saya setujui. Bahkan saya tuh nanya, buat apa uang tersebut? Katanya ada urusan yang gimana gitu ya, buat usaha, buat gimana gitu. Ya udah saya setujui. Nah terus gini, Gitu. Pak Kades, hutang atau pinjaman kredit di BPR kan tidak cukup hanya sebatas SK dong ya. Ya. Pasti ada rekom dari Ya, betul. yang lebih tinggi di dalam suatu pemerintahan. Nah, kayak Pak Kades, sudah pasti dong kalau mau ngajuin pasti dari DMPD. Iya, iya. Ya, memang urusannya hal itu. Nah, untuk staf sendiri, apakah memang rekomendasinya juga sama dari DMPD atau cukup dari Pak Lurah? Kalau nggak salah dari BMPD itu waktu itu ada rekom. Langsung ya? Langsung. Soalnya orang bank itu lebih detail, Pak. Kalau tidak ada rekom dari BMPD, tidak bakalan dikasih orang tersebut. Tapi DMPD sendiri pada waktu itu apakah tahu kalau staf desa yang memang dipersoalkan itu? Tidak tahu awalnya. Saya juga tidak tahu awalnya. Gitu Tidak tahu. Cuman tahunya itu ketika mau pengajuan. Ketika mau pengajuan honor, ya orang 3 itu mungkin Pak Camat juga ada pengajuan dari pihak lain ya kan. Bahkan mereka yang 3 itu tidak boleh atau tidak bisa untuk mengajukan honornya. Jadi terpaksa ya saya tunda ya kan, karena menyangkut kepada rekan yang lain. Ya kan, intinya yang mereka itu tidak bisa mengajukan honor waktu itu. Nah terus gini, upaya apa nih? Gimana pun kan itu kan staf Bapak ya, Ya. yang punya kewajiban terhadap bank, BPR, namanya hutang, ya baik secara hukum dunia ataupun akhirat wajib dibayar. Harus. Upayanya apa Pak? Ya upaya saya, alhamdulillah kemarin sama camat yang baru ini sudah dikasih rekom, rekom untuk pencalonan pansel atau pembentukan pansel lagi. Nah, padahal kemarin juga sebenarnya Pak udah komitmen. Oh gitu ya? Udah komitmen sama orang 3 tersebut, ada penggantinya katanya yang ingin menjabat di staf desa, apa di kaur desa, tapi tadi teh yang punya kewajiban untuk melunasi BPR. Alhamdulillah mereka udah komitmen sama keluarganya lah yang penggantinya tersebut. Nah, berarti cuma nunggu pansel. Oke, dari 3 orang staf desa yang memang tempo dulu dipersoalkan. Ya. Ini berarti yang baru 3 ini ya? Ya. Bukan orang yang lama? Bukan orang yang baru. Oke. Orang yang baru. Berarti dan udah komitmen ya? Kenapa? Ya dalam arti kata tadi saya ulangi lagi bahwa staf yang baru ini siap bertanggung jawab. Iya. Karena masalah administrasi dan keuangannya juga pun harus bertanggung jawab juga. Iya betul, harus. Karena SK langsung kan sudah jadi jaminan di BPR. Di BPR. Nah gitu ya. Jadi sudah nggak ada masalah kan? Kira-kira mulai kapan nih akan lancar kembali sesuai dengan rencana-rencana pemerintah desa tentang pemotongan uang honornya ya untuk pelunasan di BPR lah. Ya sebenarnya mah dari dulu tidak ada masalah Pak. Intinya camat itu mau merekom untuk pemilihan aparatur desa kembali. Karena saya juga udah bicara Pak, mereka itu punya hutang ke BPR. Gimana caranya untuk melunasinya? Ya berhubung pimpinan ya saya ngikut aja. Aturan katanya lupa pimpinan itu bilang bicara apa gitu saya. Yang jelas waktu tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, sampai sekarang itu belum dapat rekomnya. Jadi saya nggak berani mengajukan atau membentuk pansel kembali karena tidak ada rekom di kecamatan. Tetapi alhamdulillah Pak, di bulan-bulan ini udah dapat rekom dari Pak Camat. Insya Allah minggu-minggu ini atau bulan ini secepatnya di pansel dibentuk kembali aparatur desa yang terpilih. Dan tahu nama calon untuk pengganti staf ini siapa Pak? Insya Allah ada, itu kan di pansel Pak. Oh nanti ya? Nanti di pansel, jadi kita cari nilai yang tertinggi. Oke. Jadi siapa yang layak dan siapa yang harus kita jadi aparatur desa. Aturan yang ada aja ya, agar tidak jadi polemik ke depan. Ya, betul. Agar pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya maksimal. Ya betul. Jangan sampai jumlahnya banyak, tapi orangnya nggak ada. Ini kan banyak mempertanyakan juga. Ya betul. Semoga dengan semangat baru Pak Lurah ya. Siap. Dengan staf-staf yang baru, khususnya pelayanan ya. Siap. Sesuai dengan pesan Ibu Haji Ira juga sebenarnya yang penting pemerintah desa adalah pelayanan terhadap warganya. Siap. Semaksimal mungkin. Ya. Bila perlu siang malam. Siap. Oke, Pak Kades, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya. Pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ketemu nih dengan 2 mantan staf
Pemerintahan Desa Karyasari. Pak, assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan nama siapa, Pak? Nama saya Edi Cahyadi, Pak. Edi Cahyadi. Yadi Cahyadi. Nah, Pak, pada waktu itu Bapak posisinya di desa sebagai apa, Pak? TU dan umum, Pak. TU. Hmm. Nah, berarti ada SK, sudah dapat SK pada waktu itu? Udah ada. Nah, Bapak pada waktu itu bagaimana ceritanya sih, Pak? Waktu Bapak pinjam ke BPR kan pasti ada syarat-syaratnya. Waktu itu kan syaratnya 1 rekom dari kepala desa, kedua rekom dari BPMPD, barulah ke BPR. Terus cair ya? waktu Terus itu? cair. Berapa jumlahnya? 40 juta, Pak. 40 juta. Nah, selama pada waktu cair 40 juta, apakah pernah mengangsur, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Iya. Sama sekali? Sama sekali belum pernah. Kenapa itu, Pak? Karena waktu itu kan kita ngambilnya dari honor ya. Oh, itu. Dari honor desa yang kita ajukan kan SK. Cuman honor kita nggak keluar-keluar, Pak. Entah kenapa itu. Nah, apakah Bapak pernah menyelusuri, Pak? Kenapa alasannya itu loh? Belum sih, Pak. Belum pernah menyusuri, tapi dengar-dengar gitu. Karena saya kena umur katanya. Oh, usia. Usia. Batasan usia aturan iya. seorang staf desa. Iya, Pak. Ada aturannya gitu Iya, kan. gitu, Pak. Dan akhirnya Bapak dikeluarkan atau Bapak keluar sendiri pada waktu itu? Dikeluarkan enggak? Keluar sendiri enggak? Berarti sampai sekarang pengganti Bapak itu belum ada. Sampai hari ini nih. Kalau sampai hari ini ada sih, Pak. Udah mulai ada. Baru rencana. Baru rencana. Iya. Ada penggantinya berarti ya? Iya, ada. Nah, terus gini, Pak. Apakah Bapak dengan calon pengganti Bapak menggantikan posisi jabatan Bapak? Iya. Bapak kan dimanapun juga punya tanggung jawab Iya. dengan BPR. Iya. Nggak mau dong selamat di dunia, di akhirat juga yang namanya utang Iya. BPR, Pak ya? Iya, betul, betul. Nah, apakah sudah diomongin sama calon penggantinya bahwa Bapak punya beban dan akan dilanjutkan oleh penggantinya tersebut, Pak? Udah, Pak. Siap nanti? Siap, udah siap. Oh, siap ya? Iya. Ada ya? Iya. Kang, Iya. kenalin dulu, Kang. Nama siapa, Kang? Ade Usman, Pak. Ade Rusman. Iya, Nah, sama juga kasusnya. sama. Tapi ini kan nampaknya beda, ini masih muda ini. Ya, kalau Ade kan kemarin menjabat 2 jabatan. Oh, gitu. Antara BPD sama Kadus. Cuman kemarin kan kalau masalah Kadus belum ini nih. Udah beres tapi udah rekoman udah beres udah beres. Cuman kemarin ngejabat 2 jabatan. Wih, hebat berarti, hebat. Jadi BPD 1, Kadus 1. Cuman ini dapat 2 dong. baru Pak 1 ini juga. Oh, gitu ya. Nah, terus Belum gini, malah, Pak. Tapi kasusnya sama ya? Sama. Sama, Ya. rekomnya sama dari DMPD, dari desa, Ya. hanya beda persoalan. Kalau Ya. Bapak ini yang satunya ini adalah masalah usia. Nah, kalau Bapak ini rangkap jabatan. Ya. Nah, terus sekarang bagaimana, Pak? Udah beres sih sekarang, Pak. Oh, berarti di Udah. BPD berarti udah siap. Iya. Apakah milih BPD, apakah milih staf desa sekarang? Staf desa. Staf desa. Kadus ya, udah kembali ke Kadus. Sama utangnya? Sama Sama juga ya? sama Pak Yadi. Oke, terima kasih. Ya. Semoga kita semua ini menjadikan referensi semua pihak nih, Ya. bahwa kita juga di mana nama-nama disebut dalam hal utang kan nggak enak juga, Iya, Pak. agar nggak miskomunikasi. Ya, benar. Dan inilah fakta di lapangan seperti ini, dan mereka bukan berarti nggak mau bayar, tetapi tergendala waktu Ya, sistem pemerintahan yang sedikit dipersoalkan. Oke deh, makasih ya. Ya, Assalamualaikum siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.